harapannya? Ya, memang gini, yang kita memang mesti mendorong juga kepada mereka, mendorong bahwa penjelasan mengenai hidup, untuk mendapatkan satu semangat hidup itu tidak mudah zaman sekarang. Untuk memberikan pengertian kepada mereka itu tidak mudah di zaman sekarang. Nah, kita juga arahnya mereka tuh sudah tidak kepada arah alam lingkungannya, maka kita harus hadapkan. Ini anak-anak muda nih, makanya harus banyak deket-deket sama pohon bambu. Pada longsor itu jalan, kalau ditanam bambu kiri kanannya, itu begitu menanjak itu di Bantar Gadung, kiri kanan udah tebing, ada bambu tertahan. Semuanya luar biasa. Tanaman yang paling banyak manfaatnya di dunia, bambu itu. Bukan kelapa, kelapa salah satu, tapi tidak sehebat bambu. Kok nggak ada perkebunannya di Indonesia? Nggak ada perkebunan. Karet ada. Sekarang sawit ada. Apalagi coklat ada, tebu ada. Apalagi teh ada. Kenapa tanaman yang paling banyak manfaatnya tidak ada kebun bambu? Kebun bambu. Sekarang Bunda ada di Cibinong di Yayasan Bambu Indonesia bersama siapa lagi kalau bukan bersama Abah Jatnika. Terima kasih, Mbak Elma. Gitu Pak, kalau anak-anak anak-anak Gen Z kalau ditanya bagus. Soal bambu ini bagus. Pemahamannya kurang. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini kita mau bahas bambu dari alam ke masa depan. Dari alam ke masa depan, ya Bah. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih buat Abah nih yang kenapa Bah bambu sering maksudnya bambu sering dibilang tanaman ramah lingkungan. Betul itu, Bah? Betul. Nah, ya kan. Kenapa generasi muda jarang banget sih, Bah, melirik bambu? Kenapa sih, Bah? Nah, itu dia pertanyaan yang pertama, yang kedua. Kalau ngomongin masa depan, bambu punya peranan apa di situ? Dan yang pertanyaan yang ketiga, apakah bambu bisa menjadi bisnis buat anak muda? Terus ada lagi nih, Bah. Jadi Abah jawab sekalian boleh. Kesalahan terbesar kita dalam memandang bambu selama ini. Ya kan? Ya itu dulu, Abah silakan jawab nanti deh. Nanti dilengkapin lagi pertanyaannya kalau ya ada kan? Lupa ya. Lupa pertanyaan. Tapi alhamdulillah terima kasih, bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa anak-anak masih bertanya, anak-anak masih menggunjingkan, anak-anak masih membahas mengenai bambu ini. Dikhawatirkan satu tempo bambu ini dibahas pun tidak, diomongin pun tidak. Dilirik pun tidak, dikhawatirkan begitu. Padahal ini bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada kehidupan bangsa Indonesia sesungguhnya begitu. Bahkan pernah kita sampaikan bahwa jasa bambu itu sangat besar, jasa pahlawan. Karena apa? Bambu runcing itu berasal dari bambu yang mampu memerdekakan bangsa Indonesia. Tanpa ada bambu runcing tidak bisa kita ini, belum tentu bisa merdeka. Dan pilihan itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena itu alam ini yang ada di alam Indonesia, di seluruh Nusantara ini disebut negara serumpun Melayu. Kata-kata serumpun, koma dulu, Melayu. Serumpun itu maknanya artinya pasti bambu. Serumpun. Kalau sebatang ya pohon kelapa, sebatang pohon durian. Kalau serumpun itu adalah bambu. Serumpun Melayu artinya juga di negeri Melayu ini, di Nusantara ini, dimanapun tepatnya bambu itu tumbuh dengan baik. Surganya bambu dunia itu adalah Nusantara, Nusa di antara pulau-pulau itu. Nah, itu serumpun Melayu. Jadi alamnya sudah begitu. Maka ambil, raih keridhaan Allah, keridhaan Tuhan Yang Maha Esa dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada di hadapan kita, dengan apa yang kita bisa. Nah, punya di hadapan kita ada, tapi bisanya ini kita garis bawahi, harus menjadi ahli untuk mengolah bambu, kan gitu kan. Dengan apa yang ada di hadapan kita, dengan apa yang kita punya,
Di Timur Tengah rata-rata tidak punya bambu. Yang punya bambu itu negaranya 15 negara. Dan di antaranya yang terbaik, yang terindah, yang terbanyak, spesiesnya adalah di Indonesia, bayangkan. Dari mulai bambu yang paling gede, betung, sembilang, sampai bambu yang paling kecil, kirisik, yang dijemput jukut palias, rumput, yang selewat aja dijadikan tolak bala untuk orang Sunda, jukut palias, sampai bambu yang berwarna hitam, ada bambu yang berwarna kuning, ada bambu yang berwarna tutul, ada macam-macam ya, bambu yang berwarna ungu, ada bambu yang pendek, bambu yang tinggi, ada. Maka bisa diklasifikasikan bambu itu ada bambu propor yang bisa dimanfaatkan sementara ini oleh masyarakat kita. Kalau yang disebut dengan ramah lingkungan tuh karena apa tuh, Bah? Nah itu dia. Ramah Karena di hadapan lingkungan. kita, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita. Nah, bambu ramah lingkungan. Memang karena lingkungan kita. Kalau orang biasa di Timur Tengah, padang pasir, ya ramah lingkungannya padang pasir. Kita ini serumpun Melayu, mesti ramah lingkungannya, ramah lingkungan secara manusia nih ya, secara manusia ya, bukan secara alam manusia. Dari mulai kecil belajar bebedilan, bebetokan, dari bambu, sumpit dari bambu, joran dari bambu, alat musik dari bambu, pelupuh tempat tidur dari bambu, kursi dari bambu, rumahnya dari bambu, sampai atap langkop namanya dibulak-balik itu dari bambu. Karena selalu ada di sekeliling kita ya, Bah ya. Di sekeliling kita. Itu yang disebut ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ya. Tapi ramah lingkungan dengan alam, Mbak Elma, ya. Oksigen. Ada 3 yang hebat, penghasil oksigen terbaik. Ramah dengan lingkungan yang luar biasa. 1 batang bambu untuk bernapas 2 orang, 1,2 kilogram. Kalau 1 rumpun isinya ada 500, berarti untuk 1.000 orang bernapas. 1.000 orang bernapas setara dengan 1 miliar. Kalau itu oksigen tabung dengan mesinnya 1 juta kali 1.000, 1 miliar. Kalau ada 1.000 rumpun, maka itu setara dengan 1 triliun. Masya Allah, luar biasa. Sodako siapa sehari? 1 triliun. Ini anak-anak muda nih, makanya harus banyak deket-deket sama pohon bambu. Dia kenapa nih tidak itu ramah gitu loh? lingkungan. Ya. Terus apa lagi ramah lingkungannya? Menyimpan air. Hujan turun, 80% disimpan airnya. Itu ramah lingkungan. Terus apa? Menahan tebing. Nah, kita bencana alam di mana-mana. Kemarin kita lewat tuh ke jalan Pelabuhan Ratu, kecil tuh kayak geopark, pada longsor itu jalan, kalau ditanam bambu kiri kanannya, itu begitu menanjak itu di Bantar Gadung, kiri kanan udah tebing, ada bambu tertahan. Itu ramah lingkungan. Ramah lingkungannya. Jadi yang terutama ramah terhadap oksigen. Dan di dalam lingkungan itu, Masya Allah, di situ ada hewan yang bersama bambu, ya, udah menghasilkan oksigen, udah menghasilkan air, menahan erosi tanah, pengikisan tanah, menahan hawa panasnya bumi, menahan ledakan gunung berapi. Coba, kan luar biasa. Ya itu yang disebut dengan ramah lingkungan. Dan tidak susah tumbuhnya. Sekali nanam seumur hidup, nggak usah nanam lagi. Iya. Seusah ditanam, sekali nanam seumur hidup nggak usah nanam lagi. Coba. Kan itu bagaimana tidak ramah lingkungan. Dilempar saja sesungguhnya. Pohon bambu dilempar 1 batang jadi tuh. Nggak susah-susah ya, Pak ya? Tiap ruas kan ada mata ruas itu adalah tunas. Akarnya dilempar, di dalam akar itu ada mata akar. Mata akar itu adalah untuk keluar rebung. Juga mudah. 1 rumpunnya dibiarkan akan tumbuh lagi. Bagaimana tidak ramah lingkungan? Coba. Nah, kamu udah denger kan manfaatnya banyak banget, sekali buat penghasil oksigen, penghasil air, dan juga manfaat untuk lingkungan kita luar biasa. Untuk anak-anak muda nih yang belum tahu, sekarang udah tahu kan dari Abah. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu, terus mau bagaimana nih ke depannya nih, ya kan? Kesalahan apa sih, Bah, terbesar ya untuk dalam memandang bambu selama ini, kesalahan terbesar nih? Ini pertanyaannya bagus-bagus. Karena pertanyaan ini ibarat gini, sebuah panah yang membidik kepada saya, atau saya membidik kepada orang lain, ini tepat sasarannya. Pertanyaan itu pertanyaan yang paling tepat. Kesalahan terbesar kita dalam memandang bambu selama ini. Karena kan kita udah dengar dari Abah, banyak manfaatnya untuk kita, ramah lingkungan. Tapi orang masih belum memaksimalkan gitu loh, Bah. Jadi ya itu tadi, kesalahan terbesar apa nih kita nih? Kita jawabnya kesimpulannya aja.
bunga mawar, bunga melati. Boleh tawar harga mati untuk menanam bambu. Boleh tawar harga mati untuk menanam. Saking penting-pentingnya ya di dunia ini, baik para ulama ahli pikir pasti kalau pertanian itu harus ditanam tanaman yang paling banyak manfaatnya di dunia. Pasti. Kemarin aku dengar dari Abah ya, dari hasil istiqoroh nih kalau dari spiritual ya, Bah ya. Para ulama, 200 ulama berkumpul, tanaman apa yang paling manfaatnya, banyak manfaat di dunia? Itu tanaman bambu. Banyak. Untuk anyam-anyaman aja yang usianya sudah hampir 500 tahun, ada 1.511 lebih. Anyam-anyam hihid, asupan, boboko, tolok, gurani, pengki, kempis, posong, badodon, bubuk, tampir, tampah, tolok. Itu anyam-anyaman. Belum alat-alat rumah, belum untuk obat-obatan, belum untuk olahraga, belum untuk alat-alat musik, belum untuk lingkungan hidup. Semuanya luar biasa. Tanaman yang paling banyak manfaatnya di dunia, bambu itu. Bukan kelapa, kelapa salah satu, tapi tidak sehebat bambu. Nah, tapi kenapa punten, seribu-ribu punten, mohon izin, beribu-ribu izin. Kok nggak ada perkebunannya? Iya. Nggak ada perkebunan. Karet ada. Iya. Sekarang sawit ada. Apalagi coklat ada. Tebu ada. Iya. Apalagi teh ada. Kenapa tanaman yang paling banyak manfaatnya tidak ada kebun bambu? Kebun bambu. Dan pertanyaan tadi, kok nggak banyak yang melirik, nggak dilirik sedikit pun? Iya, kenapa sekarang, itu, Bah? Baik dari kalangan akademisi, kalangan kepemerintahan, punten seribu pun kuranglah meliriknya, kurang menjemakannya, maupun kalangan teknokrat maupun kalangan ilmuwan, ya tapi punten jangan tersinggung, memang kenyataannya begitu. Bahkan Mbak, tanaman bambu itu sampai ada klasifikasikan bahwa tanaman yang merusak tanaman lain. Itu disebut. Padahal bukan begitu. Fitnah banget ya, Bang. Fitnah banget. Bahkan ada yang lebih fitnah. Tanaman bambu itu banyak kuntilanaknya. Iya. Itu fitnah banget nggak? Iya. Kenapa tuh, Bah? Saya tanya, udah ketemu sama kuntilanak belum? Fitnah banget kan? Bisa membunuh tanaman lain katanya. Waduh. Nah bayangkan. Dan banyak ularnya. Dibuat sedemikian rupa supaya menakutkan. Bahkan ya, ini bukan saya bicara seorang pejabat, itu bahkannya identik. Kalau orang nih ada yang mau minjem uang ke saya, minjem uang, rumahnya apa kamu tinggal di mana? Rumahnya tembok, nggak saya kasih. Rumahnya apa? Kayu, wah pasti mewah. Rumah kamu apa? Bambu dari bedek, itu yang saya kasih. Karena lu pasti orang miskin. Tuh, tapi setelah beliau belajar, dia mengatakan kalau mau tahu, di media menyampaikan, orang yang kaya, asli kayanya, dari dulunya kaya, itu rumahnya dari bambu. Nah, karena dia sudah tahu ya, Bang. Sudah tahu hebatnya bambu itu. Orang yang kaya betul-betul, rumahnya pasti dari bambu. Tadi belum terjawab tuh, Bang. Kenapa tidak ada kebun bambu? Nah itu, kenapa tidak ada kebun? Ya mudah-mudahan dengan ada pembicaraan ini, dengan ada obrolan ini, bayangkan aja, Mbak Elma, kita ini surganya bambu, dalam bahasa Indonesia bambu is bambu, ya. Nusantara ini serumpun mereka adalah bambu. Bambu itu tumbuh di dataran yang paling banyak gunung berapinya di kita. Bambu ini tumbuh di daerah Katulistiwa. Kita lah ini harusnya apapun kesulitan itu akan menjadi hadiah bagi kita. Hanya tinggal sungguh-sungguh. Harapan Abah untuk anak-anak Gen Z sekarang, nah supaya mereka bisa mencintai bambu nih, Bah. Harapannya apa nih, Bah, kepada anak-anak generasi yang akan datang? Harapannya? Ya, memang gini, yang kita memang mesti mendorong juga kepada mereka, mendorong bahwa penjelasan mengenai hidup, untuk mendapatkan satu semangat hidup itu tidak mudah zaman sekarang. Untuk memberikan pengertian kepada mereka itu tidak mudah di zaman sekarang. Nah, kita juga arahnya mereka tuh sudah tidak kepada arah alam lingkungannya, maka kita harus hadapkan. Kita harus hidup, jemput keridhaan Allah, ya, jemput anugerah dari Allah itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang ada di hadapan kita itu, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Itu harus ditekankan ke situ dan dijelaskan sejelas-jelasnya manfaatnya.
dari mulai berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan alam semesta, berhubungan dengan olahraga mungkin yang berhubungan dengan dia kan, mencintai musik, berhubungan dengan suling, dengan bangsing, dengan talewat, dengan sarunai, dengan saluang, dengan suling Sunda misalnya, itu berhubungan dengan gitar. Kita bisa membuat gitar terbuat dari bambu. Waduh. Berhubungan dengan tambur, kita bisa membuat tambur atau beduk dari bambu. Apa berhubungan dengan obat-obatan, ada yang sakit, coba dikonsumsi misalnya jenis tanaman bambu yang merambat itu untuk antibiotik. Nah, kita bisa bahas tuh nanti, bisa Pak. bahas khusus. Jadi nanti anak ya. muda harus disampaikan penjelasan Disampaikan, sejelas-jelasnya. Dan memang harus diberikan teladan, diberikan contoh. Jangan hanya ngomong aja, berikan contoh kepada kita. Ini Pak Elman, kursi ini. Abah pernah selama 4 tahun ke Kyoto dan Nagoya. Ngirim membuat tatami, itu ada di sebelah tatami. Itu bisa pakai water heater. Untuk panas, bisa water heater untuk menjadi dingin. Itu ke Nagoya 4 tahun. Itu kan sesuatu usaha ikhtiar. Pernah setelah itu selesai Nagoya tahun 85 sampai 90 ke Taiwan, kursi-kursi begini, berbagai macam kursi, dari kursi yang dikupas, kursi yang diikat rotan, kursi yang tumpuk, ini kursi tumpuk, ada kursi yang dolos, ada kursi yang kayak tulang, diwarnai persis kayak tulang, dikupas kayak tulang, berbagai macam, sampai ke Taiwan. Itu 5 tahun, jadi kehidupan. Nah, di teman-teman Gen Z nih ya, yang tadi kan kamu sudah tahu nih, jadi sudah nggak awam lagi tentang bambu, bahwa bambu itu kaya dengan manfaat yang luar biasa. Semoga obrolan kali ini bisa membuat ide buat teman-teman di sana, bagaimana cara kita memanfaatkan bambu di lingkungan kita dan juga untuk kehidupan kita. Betul. Semoga obrolan ini menjadi manfaat untuk kamu. Dan jangan kuno lagi ya terhadap bambu ya. Kita akan kembali lagi di Anak-Anak Bambu di episode berikutnya. Salam.